petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara, pemerintah segera menghitung dampak pengenaan tarif Amerika Serikat terhadap sejumlah sektor bisnis ekspor dan perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga menunjuk delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk bernegosiasi langsung dengan pemerintah AS. Melalui rilis tertulis, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wijono Mugiarso mengatakan pengenaan tarif resiprokal atau timbal balik AS berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia, utamanya di sektor elektronik, tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit, karet, furnitur, udang, serta produk perikanan laut yang menjadi produk ekspor utama Indonesia di pasar AS. Sambil menghitung potensi dampak terhadap perekonomian negara, pemerintah pastikan menjaga stabilitas yield surat berharga negara dan nilai tukar rupiah. Indonesia juga berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang keketuaan ASEAN terkait langkah bersama menghadapi kebijakan Presiden Trump. Pemerintah Indonesia mengeluarkan 9 langkah terkait penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat. 2 di antaranya yakni pemerintah Indonesia akan terus berkomunikasi dengan pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk bernegosiasi langsung dengan pemerintah AS. Selain itu, Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS. Kebijakan tarif tambahan baru yang diterapkan Donald Trump terhadap seluruh mitra dagang Amerika Serikat termasuk Indonesia niscaya akan berdampak terhadap kinerja ekspor Indonesia ke Amerika. Menurut ekonom Celios Bima Yudhistira, produk tekstil seperti pakaian jadi dan alas kaki adalah produk ekspor tujuan AS yang cukup besar, sehingga akibat tarif tambahan AS ini berpotensi pada penurunan order yang berujung pada efisiensi tenaga kerja. Belum lagi di sektor otomotif, Indonesia masih sangat bergantung dalam hal suku cadang impor. Imbasnya akan bermuara pada pelemahan nilai tukar rupiah. Jadi yang harus diantisipasi, misalnya pakaian jadi, kemudian alas kaki, itu ekspor tujuan Amerika cukup besar, terutama dari brand-brand internasional. Sehingga kalau terjadi kenaikan tarif yang mengakibatkan permintaan bisa turun untuk pasar Amerika, maka imbasnya adalah penurunan order atau efisiensi terhadap tenaga kerja di Indonesia. Yang ini harus dimitigasi segera karena bisa menyebabkan efek dari PHK. Selain itu untuk otomotif, ini adalah sektor yang paling rentan karena sebelumnya ada 25% tarif untuk suku cadang dan kendaraan yang dirakit di luar Amerika. Sementara Indonesia terhubung dalam rantai pasok global di sektor otomotif. Oleh karena itu, efek yang harus diantisipasi tentunya adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Ini terus berlanjut, pelemahan nilai tukar rupiah, dan butuh segera intervensi dari Bank Indonesia. Mengantisipasi situasi akibat tarif baru impor AS ini, Ketua Komisi 11 DPR, Misbakun, mendesak pemerintah untuk segera berkonsolidasi dengan pelaku sektor usaha yang paling terdampak. Hal ini demi menghindari resiko PHK besar-besaran. Ya, pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam rangka melakukan upaya antisipasi sejak dini dan kemudian melakukan konsolidasi yang lebih konkret bagaimana jenis-jenis usaha terutama garmen, alas kaki dan tekstil yang terkena dampak ini bisa tetap mempunyai kinerja ekspor dan memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain upaya mitigasi, yang tak kalah penting, pemerintah perlu segera memberikan proteksi terhadap barang-barang impor. Pasalnya, prospek pasar Indonesia masih sangat menarik bagi negara-negara yang akan kesulitan mengakses pasar Amerika sebagai imbas tingginya tarif baru yang dikeluarkan Presiden Trump. Tim Liputan, Kompas TV.